kadang istri kita itu tidak menarik. Bahkan di luar istri kita nih yang akan menarik. Kayak gitu ya, banyak ketawanya tinggi nih. Maksudnya bukan saya gitu ya, tapi ya saya tahu fenomena itu. Oh, iya. Sehingga ketika tidak ada apapun di dalam rumah tangga, gitu ya, sekalipun tidak ada untuk makan hari ini, karena dibangunnya adalah konsep iman, ketenangan, maka dia akan ditasunu. Maka akan lahir apa? Mawaddah warohmah. Itu menikah itu berdasarkan wahyu atau nafsu? Wahyu atau nafsu? Nah itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di program Majelis Mikir, Abdul Matin Muhammad. Dalam momentum PPKM sekarang ya, lagi ada pembatasan juga, saya berdoa pada sahabat mikir semua biar selalu dikasih kesehatan. Ya Ustadz ya? Benar ada Ustadz. Nanti saya kenalkan pada teman-teman semua ya. Hold on, tunggu dulu. Mudah-mudahan juga selalu sehat, imunnya juga selalu kuat, juga sugesti-sugestinya selalu positif, dan jangan lupa selalu semangat untuk beribadah. Bukan artinya juga sekarang lagi kondisi begini kita jadi malas-malasan lah ya, jadi tetap harus produktif. Oh ya, sedikit informasi bahwa podcast kita hari ini sudah juga melalui prokes, protokol kesehatan, jadi aman insya Allah Ustadz. No corona di sini ya, alhamdulillah sehat-sehat semua dari staf narasumber juga, jadi Ustadz boleh dibuka maskernya. Insya Allah steril ya tempatnya. Dan juga bagi teman-teman semua, jangan lupa sekarang Tauhid Community udah mau 1000 subscriber. Ayo cepet-cepet subscribe, share video-videonya, karena nanti ketika 1000 subscriber kita akan ada sesuatu kejutan buat teman-teman semua. Oke ya, sekarang kita ngobrol, langsung kita akan ngomongin sepak terjang semua hal-hal yang sifatnya tentang pernikahan, karena memang lagi usum gitu Ustaz. Yeah. Bulan Zulhijjah bulan kawin, bulan raya agung mah kuduna karawin gitu. Di sini saya nggak sendiri ya teman-teman semua. Di sini ada Ustadz Dede Sumpena yang masya Allah ya. Dulu kita juga pernah nge-podcast Ustadz ya, tentang si Joseph Paul Zeng. Sekarang ada lagi, alhamdulillah. Ustadz terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke Majelis Mikir. Mudah-mudahan juga Ustadz selalu sehat ya Ustadz ya? Amin, amin. Tapi gimana Ustadz, kegiatan selama PPKM ini kayak gimana tuh? Alhamdulillah masih tetap berjalan. Saya ngajar kesana kemari, kemudian ada juga yang online juga, kemudian tetap muka juga ada, tapi memang juga ketat Sekali ya? Iya. Prokes ketat. Iya. Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah Semangat. dari kesibukan Ustadz masih bisa nyempetin datang ke sini gitu ya. Untuk Majelis Mikir. Alhamdulillah. Oke Ustadz, ngomongin tentang nikah nih, karena khususnya kita sekarang akan bahas singgung-singgung antara nikah dan pemuda hijrah. Ini selalu jadi isu yang seksi ya, karena memang kalau orang hijrah, aduh, harus cepet-cepet cari akhwat nih. Cari uti-uti untuk dipinang gitu kan. Ustadz, ada sedikit saya sebelum ngomongin tentang nikah dan pemuda hijrah ini ya, bukan pemuda hijrah, lebih ke kayak komunitas hijrah, maaf ya. Saya akan ngomongin dulu, ada yang menarik tentang bulan Zulhijjah ini gitu, Ustadz. Tentang kenapa sih orang itu ramai banget kalau masalah nikah pasti di Zulhijjah, bulan Raya Agung loh Ustadz. Itu secara pandangannya ada apa sih Ustadz di bulan Zulhijjah sampai ke identiknya tuh nikah gitu. Oh iya. Baik, terima kasih ya. Ini sangat menarik sekali ya. Saya kedua kalinya di Majelis Mikir ya. Iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini Majelis Mikir ini adalah ajang di mana kita ada tahapan sebetulnya sih. Iya, betul, Ya, betul. kalau dari mikir kemudian turunkan kepada pemahaman langsung ke praktek. Iya, betul. Gitu. Biar memicu aja, biar mikir. Iya. betul. Termasuk nih yang mendengarkan di Majelis Mikir ini ya, untuk yang kaum muda yang masih jomblo gitu ya, setelah mendengarkan di Majelis Mikir ini tentang nikah ya, segera tentukan Tentukan apa tuh Ustaz? tentukan untuk siap pernikahan. Siap. Iya, memang betul ya, di bulan Zulhijjah ini sangat sangat luar biasa ya. Bahkan ini momen yang paling berharga, dan bahkan memang itu biasanya ya, sebetulnya kalau untuk pernikahan itu ya ditentukannya dengan ada kesiapan saja kan gitu. Tidak harus dihitung-hitung dengan tanggal dan hari dan sebagainya. Sebetulnya
di mata Allah itu hari itu semuanya baik, termasuk bulan pun demikian gitu ya, nggak ada yang harus dispesialkan dalam pernikahan itu. Namun ini yang saya ketahui ini biasanya berhubungan dengan ritus, kemudian ada kalau orang tua dulu mah dia mengatakan bahwa oh kalau pernikahannya di bulan ini pasti akan membawa berkah gitu ya. Ya termasuk ini kan Dzulhijjah ya, itu ya Dzulhijjah ini. Kalau di bulan di Sunda itu dikatakan ada bulan Rayagung, Rayagung kan gitu ya. Betul. Jadi raya keagungan ya. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Rayagung itu, jadi di momen membina rumah tangga itu ya agung semuanya. Itu sih harapannya sih. Lebih sugesti ke sana sebetulnya. Tapi kalau untuk hari itu ya baik di Allah semuanya. Berarti bukan ada urusan dengan dalil, ada misalkan keutamaan nikah di Dzulhijjah dan sebagainya. Nggak ada yang spesifik. Padahal di mata Allah itu hari, kemudian bahkan nih ada larangan menikah itu jangan di bulan Hafid. Saya baru tahu. Nah itu dengar kan ini? Iya. Itu nggak boleh gitu kan. Padahal kan hari itu semuanya baik kan itu. Ya, padahal itu untuk pernikahan itu sebetulnya tidak harus ditentukan dengan hari dan sebagainya. Apalagi kalau ada momen-momen yang ritus dan sebagainya, kemudian ritual dan sebagainya itu justru menghilangkan akan eksistensinya Allah juga di situ. Jadi di garis bawah istilahnya bahwa sebetulnya semua bulan baik, semua hari baik, nggak ada urusan sama Rayagung Dzulhijjah, nggak ada urusan. Ya karena kan selalu ya Ustaz, ketika ngomongin bulan Dzulhijjah selain kita kurban, dapat daging gratis, kita juga nikah gitu Ustaz. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang udah terpacu nih pengen nikah, ya hari apapun baik lah ya Ustaz. Selama ya ada duitnya. Kalau nikah katanya ada duit. Oke Ustaz, langsung ngomongin ke bahasan Ustaz. Kalau kita ngomongin hijrah Ustaz, khususnya misalkan para pemuda-pemuda yang terbangun girohnya untuk berhijrah gitu ya, ingin meninggalkan hal-hal yang jahiliyah, selalu disentil tentang nikah Ustaz. Menurut Ustaz sendiri nih, fenomena pemuda hijrah yang langsung misalkan, oke, gue harus cari akhwat nih, saya harus nyari uhti-uhti nih. Menurut Ustaz kayak gimana tuh kayak gitu? Oke, mungkin ya semangat giroh, ini girohnya yang tinggi ketika hijrah, kemudian hazanah keilmuan yang haus, kemudian diterima dari berbagai sumber gitu ya ilmu, sehingga memacu untuk mendorong apalagi untuk menghindari pacaran gitu ya. Ketika menghindari pacaran tersebut karena ini giroh semangat keilmuan yang tinggi, itu karena semangat hijrahnya yang tinggi. Oh, saya harus tinggalkan. Maka next berikutnya adalah untuk cepat nikah. Itu ya. Jadi memang itu sih kadang dianggap baik dan juga kadang dianggap buruk ya, tergantung sudut pandangnya sih sebetulnya. Jadi gerakan hijrah itu bisa maksudnya gerakan nikah oleh pemuda-pemuda, khususnya orang-orang anggaplah rentang 18 sampai 25, enggak 25 mah cukup lah tadi. 18 sampai 20-an lah ya gitu ya. 20 itu ada pandangan baik, ada pandangan buruk gitu. Ya tergantung sudut pandangnya sih. Dan juga itu tergantung bagaimana pihak luar yang melihatnya. Gitu ya. Baik keluarga, kemudian lingkungan, kan begitu ya. Ya, kok cepat amat gitu ya, masih usia 17 tahun kok cepat nikah gitu. Sebetulnya itu ada aturan sih kalau dilihat di undang-undang itu ya, undang-undang tahun 74 ya. Itu di pasal 7 kalau nggak salah, itu diundang-undangkan ada pernikahan itu maksimal gitu ya, minimal itu kalau laki-laki itu 19 tahun gitu ya, kalau perempuan itu adalah 16 tahun. Oh, kalau laki-laki 19, perempuan 16 gitu, jedanya tuh begitu ya. Nah, sebetulnya sih kalau misalkan sekarang nikah 17 tahun, udah nikah kan gitu ya. Ya itu mungkin ada orang yang melihat sudut pandangnya berbeda ya, kembali lagi kepada orangnya, termasuk kepada keluarga kan gitu. Mungkin di situ ada positive thinking dan ada negatifnya mungkinnya kan gitu. Kok cepet banget kan, itu masih usia dini, kok cepet nikahnya kan gitu. Ya ini tergantung yang menjalani sebetulnya mah kan gitu ya. Dan ini ya khususnya untuk apa yang sudah siap untuk menikah nih para pemuda,
karena giroh tadi dibangun yang semangatnya tinggi sehingga tidak mau terjerumus kepada pacaran, kemudian jadi dosa kesananya, ayo cepat nikah kan gitu. Sebetulnya nggak salah, nggak salah. Itu memang sudah menjadi sunnah Rasul kan gitu ya, untuk melakukan nikah terhindar dari pacaran dan terhindar dari dosa sebetulnya kan gitu. Nah, jadi ketika ada orang yang memandang itu, oh ini kok cepat banget dan sebagainya, ini orang yang menjalankan pernikahannya itu yang harus siap sih gitu. Jadi jangan sampai begini. Saya sudah nikah, kemudian cuma baru usia 3 bulan seumur jagung cerai lagi. Nah itu yang jadi permasalahan. Betul. Itu menarik, menarik. Tadi dibahas tentang rentan nikah yang singkat, karena tadi anggap saya bukan maksudnya bersuuzon, Ustaz. Maksudnya ini juga, ini pembahasan ini dibahas supaya kita juga ingin bahwa pemuda-pemuda yang giroh keislamannya sedang naik itu juga mereka nggak namanya ratul tanduk, Ustaz. Jadi kumanya bahasa Indonesia namanya ratul tanduk tadi. Jadi asa kumanya, Ustaz, gerabakan gitu ya. Jadi betul. Kayak tergesa-gesa gitu. Tergesa-gesa ratul tanduk. Karena girohnya tinggi, dia punya asas-asas yang kayak gua kayaknya harus nikah nih. Nah, kayak gini, Ustaz. Ini kan kita juga nggak menutup ada kasusnya gitu, Ustaz, ya, tentang pernikahan yang rentannya cuma 1 bulan, 3 bulan, dan itu dialami oleh orang-orang yang saya nggak bilang semua, tapi beberapa gitu yang kayak dia tuh hijrah nih pengen nikah, tapi akhirnya dicerai. Padahal kan perceraian sendiri itu juga Allah nggak suka gitu, Allah marah lah gitu dengan perceraian dalam pernikahan. Nah, Ustaz, kalau saya tanya nih ke Ustaz, kita terus punya ilmu apa aja sih sebelum kita misalkan memantapkan diri, oke, gue nikah nih, ada yang perlu dipersiapkan nggak sih, ilmu apa gitu? Oh iya justru banyak sekali. Nah kalau misalkan nanti sahabat mikir ini ya, di majelis mikir ini, kalau misalkan ada masuk di pendidikan pramunakahat, itu ada kelas pramunakahat sebetulnya. Ya di situ nanti saya ada kajian di situ pramunakahat, di situ dibahas sebetulnya. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang harus disiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan. Karena di pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan kan gitu. Oh enak dan sebagainya kan begitu ya. Pokoknya mah kalau sudah nikah mah semuanya sudah disiapkan gitu ya, makan, minum, kemudian tidur, ada teman kan, yang tadinya nggak ada teman kan. Jadus. Gitu. Nah kalau sudah nikah mah semuanya bisa. Padahal nggak itu hanya untuk biologis saja. Gitu. Tapi kalau untuk ukuran biologis ini sebetulnya cepat punahnya. Cepat punahnya. Kalau alasannya kayak kita awalnya kayak tadi ya, hasrat-hasrat yang biologis itu cepat-cepat hilang gitu ya. Iya. Itu kadang nanti begini ya. Ini salah satu fenomena yang sangat luar biasa. Ketika sudah menikah, ini salah satu kasusnya begini. Istri itu sudah tidak menarik lagi. Sudah tidak menarik ya. Nah, itu dari 10, taruhlah usia 1 tahun lah, atau misalkan di bawah 1 tahun pun demikian sih. Kalau kita nggak ada nggak diperhatikan secara betul dalam konsep rumah tangga, kadang istri kita itu tidak menarik. Bahkan di luar istri kita nih yang akan menarik. Kayak gitu ya. Ketawanya tinggi nih. Maksudnya bukan saya begitu ya, tapi ya saya tahu fenomena itu. Oh iya. Tapi mudah-mudahan tidak bisa merasakan. Hanya mengamati, saya tahu untuk tahapan mati ini hanya tahap untuk mengamati. Iya, betul. Oke. Iya. Ya, emang begitu ya. Fenomena begitu. Oh ini kenapa ya Allah seperti itu kan? Toh istri kita kan sudah halal. Gitu. Tapi kenapa kita untuk berhubungan kadang kalau komunik ini bermasalah nih, ini harus belajar juga nih, persiapan bagian daripada yang harus dipersiapkan nih adalah kita harus bisa dengan bahasa cinta. Bahasa cinta. Ada itu teorinya, teoritisnya. Gimana tuh bahasa cinta? Itu ya bagaimana kita membangun komunikasi. Kita harus tahu lah itu ya saya dulu pernah diajarkan di public speaking. Oh ternyata di sini prakteknya kan. Betul. Gitu. Karena untuk kadang begini ya, kita butuh kepada istri itu ketika waktu butuhnya saja. Gitu, nggak dibangun komunikasi yang lain. Nah ini permasalahan sebetulnya. Makanya nih
pembangunan komunikasi dengan istri itu harus bagus. Itu. Jadi kalau komunikasi itu kan biasanya mah hanya ada butuhnya saja, hanya ada maunya. Betul. Baru komunikasi. Iya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dan ini cepat kalau hanya untuk biologis ya cepat pudarnya. Itu. Nah, kalau tadi Ustaz, maaf Ustaz, saya agak sedikit, maaf ya, saya Allah bukan memperlihatkan adab yang tidak baik ya. Saya tergelitik sekali ingin bertanya ini. Iya. Mohon maaf Ustaz ya. Tentang tadi kan ada salah satu ilmu yang harus dibangun, berarti ilmu apa maksudnya gini Ustaz, ilmu yang harus kita punya sebelum kita nikah. Kan kalau ilmu komunikasi ya kita sudah partner, masa sama cowok udah diajar kawin mana jadi pasangan orang kan kayak gitu Ustaz. Nah yang tadi kayak tentu ilmu komunikasi harus kita sudah mulai bangun dong. Tapi masalahnya dalam kita belum ada nih Ustaz, belum ada calon tapi Giro ingin menikah. Nah apa aja nih yang harus kita persiapkan dengan solo gitu loh. Iya, oke, siap. Nah ini yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah iman. Nah yang kedua adalah ilmu. Ya. Kenapa harus iman? Karena ini dasar pondasi. Ya. Karena kalau rumah tangga kita nggak di atas iman, artinya nggak di atas tauhid. Gitu. Karena kalau pernikahan tadi kembali lagi, kalau hanya biologis atau hanya sebatas saya sudah berubah status sekarang, gitu ya menikah itu. Oh saya sekarang sudah agak single lagi, saya sudah double sekarang, kan gitu ya. Oh, itu berarti hanya itu kan kejarannya, itu biologis sebetulnya. Awas nih jangan sampai kita terjebak dengan biologis, karena dengan hanya untuk melampiaskan biologis itu cepat pudarnya. Nah ini yang harus dibangun itu adalah ideologisnya. Ideologis ya, bukan? Iya, itunya. Ini tipis kan antara biologis dengan ideologis. Nah ini ideologis yang harus dibangun. Apa ideologis? Ini yang bersiapkan adalah imannya. Imannya yang harus kuat. Gitu ya. Ini pondasi yang harus dibenahi terus, gitu ya. Makanya kata Rasul begini. Ya ma'sar sabab man istata'a minkum alba'ata falyatajawaz, gitu ya. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, gitu ya. Barang siapa yang sudah kuat di situ ya. Nah, ini standar kuatnya, yang sudah siap untuk menikah, falyatajawaz, maka segera untuk menikah. Ini berdasarkan hadis ya itu ya. Maka ketika sudah siap untuk menikah, maka siap untuk namun kita nih ya yang pertama harus punya general check up kita, kesiapan kita itu sudah sejauh mana. Betul. Gitu ya. Betul. Persiapan itu yang harus ada orang yang mengeneral check up. Gitu. Jadi jangan sampai gitu udah mau siap semuanya. Tapi pribadi yang berangkatnya bukan atas dasar oh iya antum mah sudah siap. Ini kan kasusnya ini dalam hadis ini ada Ibnu Mas'ud gitu ya. Yang waktu itu kata Rasulullah dia sudah cukup layak nih. Gitu ya. Ibnu Mas'ud dengan waktu itu sedang berbincang, kemudian dilihat oleh Rasulullah, udah siap ini, maka saya harus segera nikah. Artinya sudah dilihat sama Rasulullah, keimanannya sudah oke, kemudian ilmunya sudah oke, maka disuruh untuk menikah. Dan memang bukan yang dibangun oleh Rasulullah, kamu belum punya ini, punya itu dan sebagainya, bukan. Tapi yang dilihat itu adalah standar imannya dan ilmunya. Ini yang harus di karena begini. Kenapa harus iman? Iman ini fondasi dasar, gitu ya. Kemudian kenapa harus ilmu yang dipersiapkan? Karena ini aja kita dari SD atau dari TK nih sampai kuliah ada gak ilmu tentang cara bagaimana harus menikah, terus bagaimana nanti setelah menikah, nggak ada. Terus manajemen konfliknya nanti harus bagaimana dan sebagainya, nggak ada kan? Nggak ada. Nah ini selama ini kan kita belajar dari TK sampai perguruan tinggi kan nggak ada studinya itu. Nah ini yang harus dipersiapkan. Jadi itu dapatnya dari mana tuh Ustaz? Kalau kita nggak ada nih dalam institusi, anggaplah kita tidak diajarkan tentang bagaimana menjadi pasangan yang baik lah dalam rumah tangga. Nah kita harus belajar di mana? Itu nanti insya Allah di majelis mikir. Nanti akan ada ya bahasa. Karena gini Ustaz, kan ada kelas nikah ya dalam yang di Kemenag gitu kan. Kalau nggak salah itu kan waktunya cuma 1 minggu ya. Iya, 1 minggu ya. Dan kadang begini, 1 minggu juga nih fenomena yang saya hadapi gitu. Dan beberapa kali saya diundang di dalam pernikahan dan menguruskan pernikahan. Dan memang itu hanya sebatas formalitas saja. Formalitas. Itu. Jadi memang
Kalau dulu mah kan bilangnya penyuluhan ya, hanya sebatas penyuluhan, dan itu memang hanya untuk administrasi saja, nggak sampai kepada follow up dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan itu. Nah, dan itu kadang kalau nggak sempat nih dari Kemenag itu menyampaikan tentang, dari KUA itu menyampaikan tentang penyuluhan nikah, itu paling dibacakan di pada hari hanya. Kan di pada hari H mana harus menyiapkan mental untuk ijab kabul dan sebagainya, pudar lah untuk apa yang dibacakan di situ kan. Ini wela kita itu di situ kan ada sebetulnya di panduan di buku nikah. Sebetulnya di panduan nikah itu apakah kita dibaca kan? Sebetulnya ada hak dan kewajiban pada foto unggul, foto unggul. Nah ini rata-rata pasangan muda tuh kayak bukannya esensi buku nikahnya, tapi kayak gue mau liatin nih, gue udah tahu ya foto kayak gitu. Dibaca enggak kan? Masalah di sana ada ya? Ada di situ sebetulnya kan gitu. Kalau makanya harus disiapkan iman dan ilmu. Itu ya. Ini keimanannya harus jelas, harus betul-betul ya, keimanan yang memang mantap, terdaftar keimanan tersebut. Nah, tadi Ustaz aku sedikit agak menarik tentang general check yang Ustaz bilang nih. Berarti kalau yang kayak gitu sifatnya kalau misalkan kita dipandang mampu tuh dilihat, misalkan contoh ada Ustadz nih, misalkan Ustadz nih, saya belum nikah contohnya, misalkan saya sepertinya sudah layak nikah, nah Ustadz bilang ke saya kayak gitu kan general check. Nah gimana kalau datangnya itu dari diri saya sendiri, atur gitu, aing geus hijrah yuk, kawin gitu, saya sudah akan menikah gitu, tapi nggak ada general check up dari orang lain, maksudnya kayak semacam dari Ustadz atau ulama, itu boleh nggak sih Ustadz kayak gitu? Oh iya, nah ini di situ di kelas pranikah itu ada pembahasan menikah itu berdasarkan wahyu atau nafsu. Wahyu atau nafsu? Nah itu berdasarkan wahyu atau nafsu. Tadi yang menggejolak, oh saya tuh udah bisa nih, gitu ya. Oh saya mampu lah udah nikah, udah punya dan sebagainya. Awas. Makanya kenapa ini harus dibimbing dengan iman? Karena yang keluar ambisius itu adalah awas, ini wahyu atau nafsu. Kalau nafsu itu ya ini yang berbahaya. Gitu nantinya kesannya ambisi. Ketika pas terjadi pernikahan gitu ya, ternyata yang dihadapi pasangan kita itu tidak apa yang dibayangkan oleh kita. Nah ini langsung di sana tuh jong. Akhirnya apa yang terjadi? Aduh udahlah saya ceraikan aja. Nah itu, nah ini yang memang harus ada orang yang harus mengeneral check up. Kalau saya di kelas pranikah itu ada yang antum udah siap untuk nikah nih, yang itu saya juruskan, saya siapkan, saya bantu, gitu. Jadi kalau bagusnya Mas tadi kita nggak klaim sendiri bahwa saya sudah mampu, harusnya dicoba diserahkan pada yang ahli. Saya ini sebetulnya sudah mampu apa belum sih kayak gitu ya, Ustaz? Betul. Ya oke Ustaz. Kayak gini Ustaz. Kan rame itu ya kayak kemarin tuh gerakan Indonesia tanpa pacaran Ustaz. Ini bagus sekali. Saya setuju. Masya Allah gitu dengan gerakan ini, karena memang saya juga sepakat, salah satu orang yang sepakat bahwa permasalahan di Indonesia itu pemudanya itu zina Ustaz. Urusan zina yang memang sudah dihalalkan oleh masyarakat. Jadi pacaran marak lah di mana. Nah, tapi yang jadi bingung adalah si gerakan ini tuh kayak what next? Orientasinya selalu menikah. Padahal tadi kalau misalkan saya ngutip omongan Ustadz bahwa ada dua hal yang perlu disiapkan, antara iman dan ilmu. Imannya mungkin sudah oke nih, benteng ya, percaya diri, tapi ilmunya belum. Nah, salah satu kasus, saya pernah dengar satu cerita bahwa karena dia tidak belajar tentang manajerial ekonomi dalam keluarga, istrinya juga kayak semacam, aduh gimana ya, saya misalkan udah nikahnya muda, saya belum punya kerjaan nih Ustadz. Nah, akhirnya cekcok, cerai. Nah, menurut Ustadz, fenomena yang tentang manajerial ekonomi nih sebelum menikah, apa kita harus nggak sih bisa tentang manajerial ekonomi? Maksudnya manajerial ekonomi itu kalau masalah nasib kan kita nggak tahu Ustadz ya. Nasib misalkan kita habis nikah apakah tiba-tiba di PHK atau gimana, itu kan kita nggak tahu. Cuma memanage itu loh Ustadz. Seperti apa Ustadz? Oke. Nah ini untuk memanage keuangan, kemudian dan sebagainya. Memang di kelas pernikahan itu ya, kelas pranikah itu memang disiapkan juga sih, ada ilmunya ya. Itu memang ini harus di manage sebaik mungkin kan gitu ya. Nah ini kembali lagi, memang ini permasalahan ekonomi ini. Nah ini apalagi di kasus pandemi ini ya. Ini saya Masya Allah kan gitu, saya lihat di kota Bandung pun demikian banyaknya gitu ya. Akibat perceraian itu karena kasus ekonomi. Ya ini masalahnya ekonomi. Bahkan
kalau nggak salah saya dilihat di Kementerian Agama itu ya yang mengajukan tentang apa perceraian gitu. Itu juga yang mengajukan ini yang mau ada harapan untuk nikah lagi kan gitu ya. Yang ada harapan untuk menikah lagi kemudian mengajukan harus ada akta cerai kan gitu ya. Ini mah yang mau menguruskan untuk ada harapan untuk menikah lagi. Ini kalau yang tidak ada harapan nikah lagi nggak usah diuruskan kan. Itu banyak juga yang tidak terdata, ini cukup banyak juga. Gitu. Ini permasalahan ekonomi ya. Memang ini tidak bisa dipungkiri masalah tentang ekonomi. Tapi ya ini saya yakin kalau konsepannya tadi kembali lagi kepada iman gitu ya. Ini dibangunnya memang untuk membicarakan iman itu ya ini harus, makanya tadi harus dibumbui dengan bahasa cinta di rumah tangga itu. Kemudian yang dibahasnya itu adalah iman. Ini yang harus sama-sama, karena dua sejoli ini ketika disatukan akan berbeda karakter. Kemudian disatukan di dalam bahtera rumah tangga. Makanya ini makanya di surat Ar-Rum itu kan litas kunu ilaiha gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, kemudian di situ kan ada litas kunu. Nah, inilah seorang laki-laki ini harus bisa litas kunu. Ya, harus bisa menenangkan ilaiha kepada perempuannya, kepada istrinya. Ini di masa sedang saya usaha ya, misalkan ya. Kemudian saya tidak punya dan sebagainya. Ini yang harus bisa menenteramkan. Bagaimana? Nah, ini kepiawaian ilmu yang harus dikuasai oleh seorang imam, itu seorang laki-laki kepada istrinya. Itu bagaimana bisa menenangkan agar tidak terjadi konflik gitu ya. Ini yang harus lagi-lagi kembali lagi kepada iman sebetulnya. Dan saya yakin gini, kalau di dalam Al-Qur'an dibahasakan begini, kalau laki-laki mukmin dan perempuan mukmin menikah ya, maka kata Allah yubnihumullah, Allah akan memberikan sebuah kekayaan. Nah, ini untuk apa Allah akan memberikan sebuah kekayaan itu kan perlu ada pancingan dalam rumah tangga tersebut. Artinya suaminya dengan istrinya harus betul-betul dibangun keimanannya, sehingga Allah nanti akan memberikan sebuah kekayaan. Itu sebetulnya ya. Bahwa alam bentuk kekayaannya apa? Bentuk material, itunya. Apakah kekayaan hati? Sehingga ketika tidak ada apapun di dalam rumah tangga, gitunya, sekalipun tidak ada untuk makan hari ini, karena dibangunnya adalah konsep iman, ketenangan, maka dia akan litas gunung. Maka akan lahir apa? Mawaddah warohmah. Gitu. Sakinah mawaddah warohmah itu bukan cuma slogan aja, slogan ya. Gitu. Bukan begitu. Humanisme. Tapi yang pertama ini seorang laki-lakinya, imamnya ini yang harus menenangkan karena kalau saya lihat nih, kalau perempuan itu kan harus real, ya harus real, butuh ini, butuh ini, butuh ini, itu perempuan. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Nah, ini bagaimana kita menenangkannya? Sedangkan posisi kita tidak punya, misalkan kerja di PHK, kemudian kita tidak ada aset yang lain, misalkan yang harus digunakan. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini yang konsep iman yang harus betul-betul dibangun oleh seorang laki-laki. Memang ini luar biasa ya, karena untuk membangun tadi yang harus disiapkan iman dan ilmu itu ya. Karena dari kita belajar dulu dari TK sampai kuliah kan nggak ada yang itu. Ini maka harus betul-betul ya. Terutama nanti kalau misalkan di usia yang sudah produktif nikah, gitu ya. Itu coba nanti kita bangun. Oke, siap-siap Ustaz. Kalau secara ini Ustaz, jadi saya tadi sedikit agak ini ya, agak sedikit nge-notes gitu ya ke perkataan Ustaz, dan juga untuk teman-teman semua yang nonton. Insya Allah kita pemuda semua Ustaz di sini yang nonton. Kalau yang tua-tua mah ya sudah menikah lah ya, mereka sudah kadang kan kolot mas Ustaz, wanan dan cicing. Nah, ini untuk yang muda-muda khususnya yang sudah tergiroh terpancing girohnya untuk menikah dalam usia muda. Nah, tadi yang saya sedikit notes ada iman dan ilmu, tapi yang paling utama di sini iman Ustaz ya, karena kembali lagi tentang
bagaimana kita yakin nggak sih bahwa rumah tangga kita teh orientasinya ke Allah dan sebagainya, biar Allah teh nolong. Kadang-kadang gini Ustaz, munafiknya orang, saya bilang munafiknya dia tuh kayak saya pengen nih, karena kan memang ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa antum, misalkan saya lupa redaksi hadisnya, tapi maknanya kayak kalau kamu miskin menikahlah gitu ya. Kalau misalkan masih miskin menikah lagi gitu kan. Ada kan salah satu sahabat yang dapat kejadian semacam itu gitu. Nah, kadang ada gini Ustaz, rumah tangga yang kayak gimana sih yang memang kita akan dapat, misalkan tadi kan sebenarnya sempat di notes nih. Cuman kadang ada fenomena kayak, duh gue pengen nikah tuh pengen kaya nih karena ada jaminan dari Allah bahwa akan dicukupkan gitu kan Ustaz. Tapi mereka tuh lupa Ustaz bahwa bukan cuma nikah gitu Ustaz yang memang yang bisa menjadikan rahmat Allah muncul di rumah tangga tuh bukan cuma nikah secara selebrasi, tapi juga ada ritus-ritus khusus kan Ustaz. Suami yang kayak gimana sih Ustaz? Saya tahu lah tentu ini ngomonginnya tentang suami yang soleh dan sebagainya, tapi kita nggak ngomongin tentang kesolehan Ustaz. Sikap suami nih terhadap istri yang kayak gimana sih Ustaz, yang suami yang surgawi teh gitu. Oke. Nah ini yang pertama kan bahasa dalam Al-Quran teh arijalu qawamun 'ala nisa kan ya. Arijal, bahasanya kan arijal ya. Seorang laki-laki, seorang imam gitu ya, seorang laki-laki. Di sini kategori rijal itu adalah dia bisa qawam gitu, menjadi pemimpin. Tapi dia tidak otoriter. Bukan bos ya? Iya, bukan bos. Gitu ya. Kalau dia memposisikan otoriter, ya kan, ya otomatis istri itu disuruh ini disitu dan sebagainya, mau dan sebagainya. Kalau enggak dosa dia. Nah, itu neraka. Nah, ini memang ini punya otoritas, tapi tidak harus berlaku dia otoriter. Ya gitu. Otoritasnya dia karena tadi sudah dikatakan bahwa betul bahwa segala bentuk yang dilakukan oleh istri itu ya tergantung kepada suaminya. Kan termasuk ini salah satu istrinya berbuat salah gitu ya, ini untuk akhwatnya harus hati-hati ya. Nanti ini kalau misalkan berbuat salah, kita sebagai seorang perempuan kalau sudah menikah tanpa sepengetahuan suami kita, maka dosanya akan masuk kepada rekening suaminya. Oh, begitu. Luar biasa. Tiba-tiba panen dosa. Kira-kira pemilikan. Makanya ini ada momen di mana kita, makanya ini harus di mana dibahasnya di forum tadi di bahasa cinta itu. Kita harus tadi berbuat salah. Dia datang kepada suaminya. Kalau bahasa Al-Qur'an membahasakan adalah wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Nah ini katanya datanglah kepada pemimpin kan itu ya. Jadi kan sudah mendolimi diri nih, berbuat dosa, berbuat kesalahan tanpa diketahui oleh suaminya, maka dia datang kepada suaminya mengakui A atau BB sayang atau apalah gitu ya bahasanya kan gitu, bebas lah kan gitu. Nah ini jadi kalau itu datang, saya tadi melakukan dosa ini. Nah itu baru tolong untuk saya minta maaf dan minta maafkan kepada Allah. Nah ini salah satu prosedur di mana taubat dari dosa. Ini prosedurnya begitu. Jadi jangan sampai nanti ketika nanti di akhirat itu kita memanen, wah ini kok banyak dosa yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah jangan sampai nanti kita banyak stroke gitu dosa. Malah bisa stroke dosa. Ujung-ujung apa dosa tadi? Iya, ini banyak stroke dosa yang dilakukan oleh istri kita. Ini kita nanti di sana akan berlepas diri, nanti tanggung sendiri. Nah ini awas di kekhawatiran dari seorang akhwat itu. Jadi jangan sampai nanti di akhirat itu suami kita itu berlepas diri. Saya nggak tahu hal ini. Ketempuhan. Itu bertanggung sendiri. Nah ini bahayanya itu ya. Iya. Termasuk nih, awas nih, hati-hati buat para akhwat, termasuk buat para ikhwan ya, ikhwan yang belum menikah. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, itu dosanya itu masuk kepada rekening orang tua. Nah ini luar biasa kan itu permasalahan. Nanti orang tua yang akan mengaudit, ini dosa apa? Sekarang kan nggak tahu ya. Ini maka harus diminimalisir, jangan sampai banyak dosa yang dilakukan sehingga nanti masuk dosanya tersebut ke rekening orang tua. Atau yang sudah menikah ini minimalisir, jangan sampai
ada permasalahan dosa yang masuk kepada rekening suami. Betul. Nah, ini. Setuju, Ustaz. Nah, tadi kembali lagi, ini belum saya tuntaskan ya. Siap, gitu. Ustaz. Suami yang seperti apa nih kan gitu ya, yang dia menjadi panutan dan yang akan bisa menjebloskan istri ke surga itu kan gitu. Tadi kenapa saya menyangkut lagi, kait lagi nih, kembali lagi kepada suami yang punya ideologis dan punya dedikasi yang tinggi Terhadap Allah. ya. Bukan terhadap istri. Bukan. Nah, kalau itu mah suami takut. Kalian suka kata salah kaprah, Ustaz, bahwa saya mencintaimu karena Allah, tapi mun papa jika ada nyari kan bendu gitu. Menurut ada di mesin. Nah, ini permasalahan kan gitu ya. Yang harus dibangun itu bagaimana ini, terutama nih seorang suami itu harus betul-betul membangun kedekatan diri terhadap Allah. Karena sehebat walaupun kita punya otoritas, ini dosa dan sebagainya, tapi hal itu kalau dikatakan seperti itu kepada istri kita nggak ngefek. Kalau kita nggak dekat dengan Allah, nih permasalahannya. Ngaruh juga ya kalau misalkan kita dekat sama Allah, bahasa juga yang tersampaikan juga ngaruh ya. Betul. Ya akan mantul kan gitu ya. Akan mantul. Kalau kita nggak kedekatan diri dengan Allah itu nggak betul. Ini permasalahan. Ya walaupun kita punya otoritas, udah jelas bahwa istri kita itu salah, gitu kan. Kemudian kita punya otoritas untuk menyalahkan, kan gitu. Punya otoritas, kan gitu. Tetapi kalau kita itu kan harus ada apa ya, pembenahan. Ya bagaimana cara membangun yang istri itu salah, gitu kan. Nah kita harus bagaimana membangunnya. Gitu. Nah itu caranya kita kasihkan komunikasi lagi, tadi kembali kepada komunikasi dan kepada bagaimana kita tausiah kepada istri. Setuju. Jadi memang untuk teman-teman pemuda juga di luar sana yang mau nikah nih, hati-hati juga ya, jangan sampai juga saya sedikit Ustaz, mengambil inspirasi dari omongan Ustaz gitu tentang bahwa otoritasnya ada tapi jangan otoriter. Ya. Nah kadang memang yang pemuda-pemuda itu suka jual nih ketika ada istrinya bahwa mana salah, orang benar gitu loh. Kayak gitu dengan bahasa-bahasa yang sifatnya otoriter. Tentu aja jatuhnya jadi mantul karena tidak menemukan satu titik temu di mana bahwa istri itu juga kalau misalkan diomongin lembut mas tadi ya insya Allah ngerti juga gitu, ditegur secara lembut dan juga diingatkan secara dengan penuh kasih sayang gitu saja. Karena memang jatuhnya kita pun juga menyayangi istri karena Allah gitu saja kayak gitu. Dan jadinya menarik juga sih karena memang ada beberapa nih tadi yang saya kenapa tadi bahas tentang bagaimana peran suami dalam rumah tangga gitu, tentang bahwa otoriter ini memang ada dan ini marak sekali terjadi di rumah tangga khususnya pemuda, karena memang mereka jadinya ada aing buka caklan ayat ya ayat aing ya gitu kan ya maksudnya kayak gitu Ustaz. Nah tips buat Ustaz buat pemuda jadi buat Ustaz, saking saya tuh Ustaz seneng gitu ya. Saya seneng sih ngobrol tentang pernikahan ini karena memang jadi satu isu yang memang selalu kadang ada yang nyinyir tentang nikah muda, kadang juga ada yang dukung. Nah saya ingin mengambil satu garis tengah. Oke, saya pahami bahwa nikah itu baik, tapi maksudnya hold on, tunggu dulu gitu sebelum kita nikah. Ada beberapa nih tahapan yang harus dilalui. Nah kembali Ustaz ke tips untuk pemuda nih Ustaz, khususnya pemuda ya, untuk menghilangkan sifat otoriter sebelum nikah. Karena kan memang kita nggak ada praktek nih, nggak ada teman praktek. Kayak gimana sih Ustaz untuk menghilangkan otoriter gitu? Iya. Nah ini untuk menghilangkan otoriter itu ini satu, kita harus kontrol diri terhadap gitu ya. Oh iya. Jadi apa yang diucapkan itu kita harus bertanggung jawab, gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan kita harus bertanggung jawab. Artinya kontrol diri kan gitu. Termasuk apa yang diucapkan oleh kita itu memang harus betul-betul dikontrol. Oh iya, tensinya bisa naik. Nyampe gak? Kan gitu ya, itu kontrol diri kan itu. Oh ini agak tinggi saya nadanya nih. Kan gitu, oh iya, oh ini takutnya menyakitkan. Kita nggak tahu hatinya ketika kita punya, otoriternya tinggi kan gitu, sehingga terluka hatinya. Ketika ini yang salah satu nih yang sangat menarik, kenapa Allah bahasanya kan di dalam Al-Quran perempuan itu adalah mir'ah, jadi dekat dengan mir'ah. Mir'ah itu kaca kan. Mar'atun adalah perempuan, mir'atun kaca kan gitu ya. Ini kalau kaca sudah pecah itu kira-kira kalau dilem
lem yang paling bagus itu ya pasti ada bekasnya kan gitu kan. Ada retak kelihatan, oh ini bekas ada yang lempar dan sebagainya kan gitu, ini bekas pecah dan sebagainya di lem kemarin, tidak akan sempurna. Nah demikian, kalau hati perempuan sudah ini harus hati-hati bagi seorang laki-laki ini, jangan sampai, makanya harus kontrol diri yang pertama itu ya. Jadi ketika hati perempuan sudah pecah, itunya, hati perempuan sudah luka, maka hatinya akan ciut. Ketika sudah ciut, nanti ucapan berikutnya akan mantul. Nggak akan didengar ya? Ya itu. Males ya. Ini bahayanya kan gitu. Walaupun ini kita punya otoriter kan gitu, punya otoritas kan itu, tapi jangan otoriter. Nah ini salah satunya. Ini untuk pertama harus kontrol diri. Belajar mengontrol diri sejak dini ya, tadi. Ya betul. Jadi sejak nikah itu kita deskripsikan kepada perempuan itu ini. Jadi ini kalau momen sudah menikah dulu saya gini ya. Jadi saya ngobrol dengan pasangan saya kan, bahwa saya punya sifat begini. Nanti kalau misalkan dini selama perjalanan, selama kita berjalan rumah tangga, kalau ada keluar ini tolong harus dipahami dan harus diingatkan. Itu sebetulnya harus diobrolkan sejak dini. Jadi sejak dini itu adalah sejak akad nikah. Malamnya itu kita ngobrol dulu, jangan langsung kepada to the point. Jadi harus ngobrol ya. Betul. Paling itu sabar gitu. Kalau gue gitu kan. Nah itu yang pertama, harus kontrol diri. Nah ini bahayanya luar biasa kan itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus memohon dan berdoa. Dan setiap pagi itu, kenapa otoriter itu muncul? Karena itu adalah sifat Tuhan yang meraksuk kepada diri kita. Sifat egoistik itu ada dalam diri kita. Egoistik itu ada. Egosentrik itu ada muncul. Nah maka di sini, makanya setiap ini yang sangat luar biasa. Saya melihat dari filosofis yang dibangun oleh Rasulullah, cara berdoa di setiap pagi dan setiap sore itu luar biasa. Memberikan dorongan kepada batin kita, bahwa ketika ada dentuman dari diri kita itu yang akan membludak gitu kan ke atas, maka di situ harus ada yang mengontrol. Itu salah satunya adalah doa. Itu doanya apa? Di situ sangat luar biasa. Wa'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Nah ini bahasanya. Jadi kalau di setiap dikir pagi itu kan ada asbahna wa asbahal mulku lillah dan selanjutnya. Kemudian kalau di sore amsayna wa amsal mulku lillah dan selanjutnya. Nah di situ ada kalimat memohon kepada Allah, ya Allah, ketika ada karena diri kita itu setiap pagi dan setiap sore itu berpotensi menjadi orang yang sombong, gitu ya, berpotensi orang yang egonya tinggi naik kan gitu ya. Nah itu maka di situ memohonkan kepada Allah, karena diri kita itu semuanya ada dalam jari jemarinya Allah, gitu ya. Kalau Allah menghendaki baik maka Allah akan berbuat baik juga, tapi kalau Allah menghendaki jelek kepada seorang tersebut maka akan jelek. Gitu. Maka doa yang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik itu terus dilantunkan. Ini sebagai bahan untuk ritusnya gitu ya. Tadi mengontrol diri, yang keduanya adalah kita harus berdoa kepada Allah. Ini saya melihat dari fenomena dari filosofis doa yang dibangun oleh Rasulullah setiap pagi dan setiap sore. Masya Allah saja luar biasa. Ini memang haruslah ilmu yang harus dipersiapkan. Betul. Jadi bagi para pemuda nih sebelum nikah, bukan cuma sekedar aku ingin menghindari pacaran. Kontrol dulu, sebelum nggak bisa kontrol diri, jangan dulu mikirin nikah, Ustaz. Karena ada alternatif. Kalau antum nggak mampu, ya antum bisa saung. Tapi kan puasa capek, Ustaz. Bagi teman-teman semua, makasih banyak udah selalu nonton Majelis Mikir. Saya nggak tahu ini episode berapa, pokoknya Majelis Mikir ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita mau road to 1000 subscriber nih. Bantu, tolong kalau misalkan video-video Majelis Mikir bermanfaat, silahkan share. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel Majelis Mikir bagi teman-teman yang belum subscribe. Karena nanti ada kejutan ketika kita ada ketika kita 1000 subscribe ada kejutan nih untuk para penonton Majelis Mikir juga dan juga penonton ngopi ya. Sementara kita masih Majelis Mikir dulu ya, ngopi insya Allah nanti ada, nunggu hostnya sedang sakit kata Ustaz. Kayak begitu ya, terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Jangan lupa juga subscribe, like, and share videonya, komen kalau misalkan teman-teman penasaran tentang pernikahan ya. Saya Abdul Matin Muhammad, tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.